adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
Salam, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat keluarga besar Gereja Baptis Nyutran yang saya kasihi. Dalam situasi yang kita sama-sama dalam keprihatinan, ketika bangsa kita ini sedang bersama-sama kita mengalami pandemi dari virus COVID-19. Tapi saya merasa kita tetap bisa bersyukur, dan kita tetap bersuka cita, dan kita tetap bisa bergereja pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak bersama-sama dalam satu gedung yang sama, karena kita percaya bahwa hakikat gereja itu adalah bukan pada gedungnya. Karena gereja itu adalah kesatuan dari tubuh Kristus. Mengapa kita menjadi satu kesatuan? Karena kita ini memiliki kesamaan. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, dipanggil keluar dari hidup yang penuh dengan kesia-siaan, kepada hidup baru yang hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pagi hari ini kita masih belajar tentang tema gereja kita selama bulan ini adalah hakikat dari tubuh Kristus. Banyak orang kecewa di dalam bergereja. Banyak orang kemudian meninggalkan satu gereja dan pindah ke gereja yang lain. Bukan karena panggilan Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan, tetapi orang meninggalkan gereja karena kekecewaan. Nah, kalau ini terjadi, kita akan menjadi orang yang akan berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Karena setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita mengerti ketika kita menjadi orang-orang percaya, apa toh artinya gereja itu? Apa toh hakikat gereja itu? Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Roma pasal 12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya ingin membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelumnya mari kita berdoa menghadap Tuhan. Biarlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi perkenanan Tuhan, dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ketika Tuhan masih mengizinkan kami hidup, ketika Tuhan masih memberi kesempatan kami menikmati setiap anugerah Tuhan di dunia ini. Dan itu adalah bagian kemurahan supaya hidup kami menghasilkan buah. Oleh karena itu pagi hari ini kami menyerahkan setiap kami, bahkan setiap orang-orang yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memberikan kami penerang, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kehidupan bergereja kita, tujuan kita untuk mencari kepuasan, untuk mencari kesenangan, maka pastikan saudara akan gagal. Karena kita bergereja itu tidak untuk mencari kepuasan, tidak untuk mencari kesenangan, tetapi bergereja ini karena kita ini punya satu kesatuan, satu dengan yang lain. Kita sama-sama sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus,
ditebus dengan darah yang mahal, ditebus dengan dari cara hidup kita yang sia-sia kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, inilah gereja. Sehingga setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk Kristus. Perhatikan, setiap orang yang sudah ditebus, kita bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Karena hidup kita ini adalah milik Kristus, maka kita tidak bisa lagi hidup untuk menyenangkan diri kita. Hidup kita untuk memuaskan hidup diri kita, untuk memuaskan hasrat keinginan kita, memuaskan nafsu kita. Nah, ini bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Mestinya hidup Kristen ini adalah hidup yang digunakan untuk menyembah Tuhan. Karena kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi di ayat yang pertama tadi dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan Kristen itu hidup yang menyembah, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Dan kita hidup bukan untuk kita, tetapi hidup kita untuk Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita harus hidup untuk Tuhan? Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Oleh karena itu, kalau kita bergereja kemudian kita ingin menikmati musik yang menyenangkan, atau kita sekedar mencari pengkhotbah yang menyenangkan telinga kita, atau kita bergereja kita ingin dipuji orang, kita ingin harga diri kita diberi tempat oleh orang lain, kita sedang dalam kesalahan ketika kita melakukan seperti itu. Karena bergereja bukan untuk memuaskan, bergereja untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu, maka pribadi-pribadi orang yang bergereja, berjemaat, maka apa? Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, mestinya kualitas hidup orang yang bergereja itu adalah seperti tadi ayat yang kedua. Sehingga orang Kristen tidak berpikir apa itu haram atau halal, ini dosa atau ini pahala. Tetapi Kristen berpikir, dikatakan di situ apa? Akal budinya yang senantiasa diperbarui dari hari ke hari, sehingga yang kita pikirkan, yang kita cari, yang kita renungkan di dalam hidup kita, apakah yang kita lakukan itu berkenan kepada Allah? Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah yang kita pikirkan itu sempurna di hadapan Allah? Jadi kalau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita masih berpikir ini dosa, ini tidak, ini haram, ini tidak, maka kita sedang ada di level yang bawah. Dan itu bukan level kekristenan. Level kekristenan ketika hidup kita, pada kualitas hidup kita, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh sebuah kesempurnaan? Nah, inilah gereja membawa setiap jemaat kita. Mestinya kita hidup di dalam kesempurnaan. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi kita sama-sama mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dan kita ini adalah menjadi milik Kristus, maka kita diikat menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Dan ketika kita ini menjadi bagian dari tubuh Kristus,
maka kita harus sinkron dengan yang lain. Dalam bahasa yang lebih pas, kita harus bersinergi dengan tubuh Kristus yang lain. Kita tidak bisa hidup dengan cara hidup kita sendiri-sendiri. Pokoknya aku maunya begini kok. You mau begitu ya terserah, bukan begitu. Karena kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, maka kita harus bersinergi dengan yang lain. Kata sinergi itu artinya adalah saling mengisi, saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih besar. Gitu. Jadi tubuh Kristus ini yang satu dengan yang lain memang harus bersinergi, harus bekerja sama, harus saling melengkapi supaya tercapai hasil yang lebih besar lagi. Tujuan Kristus ketika dia panggil umatnya menjadi satu kesatuan gereja. Maka sebagai orang-orang yang percaya, sebagai bagian dari tubuh Kristus, maka kita menyadari bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara satu dengan yang lain tidak usah menjadi bahan pertentangan, tetapi justru perbedaan-perbedaan itu terjadi untuk kita saling melengkapi supaya kita dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Di dalam pelayanan kita, mari kita saling melengkapi, saling melayani. Nah, kalau di dalam tubuh kita tidak sinergi, maka akan terjadi persoalan di dalam tubuh kita. Contohnya bagaimana mensinergikan antara kebutuhan mulut dengan perut. Ya. Mulut ini maunya yang enak-enak, maunya yang manis-manis. Nah, makanan yang manis maka tubuh dapat berakibat menderita diabetes. Ketika kita makan yang terlalu banyak lemak, maka akan terjadi apa? Kolesterolnya tinggi, asam uratnya naik. Ini yang perlu kita sadari, bahwa tubuh kita itu pun perlu sinergi antara mensinkronkan kebutuhan mulut dengan kebutuhan perut. Jika kita gagal mensinkronkan kebutuhan mulut dengan perut, maka tubuh kita akan mengalami sakit. Ya, pasti itu. Soal umur itu urusan Tuhan, tetapi kami mau hidup ini sehat. Gitu. Nah, bagaimana supaya bisa sehat? Maka sinkronlah kebutuhan mulut Anda dengan kebutuhan perut kita. Karena apa? Kalau itu tidak sinkron akan menjadi persoalan di dalam hidup kita. Demikian juga di dalam kehidupan suami dan istri, di dalam keluarga dan rumah tangga ini adalah bagian dari gereja. Suami dan istri ini harus sinergi, saling melengkapi, saling mengisi perbedaan. Karena memang berbeda. Karena pria diciptakan dari tanah, dari debu, sementara wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka pasti berbeda. Sebuah produk yang bahan aslinya berbeda kok nanti suruh sama tidak bisa. Demikian juga pria dengan wanita, suami dengan istri di dalam keluarga itu berbeda. Maka ketika rumah tangga pengen hidup dalam keharmonisan, maka mereka harus saling melengkapi, saling mengisi. Ya, demikian tubuh Kristus. Ketika hidup kita ini perbedaan-perbedaan itu kita jadikan bahan pertentangan, maka kita akan kecewa dan selalu kecewa, merasa tertolak dan lain sebagainya. Tapi ketika perbedaan-perbedaan di dalam hidup kita sinergikan, saling melengkapi. Kamu bisa apa, aku bisa apa, ayo kita lakukan. Mungkin Anda tidak bisa melakukan yang lebih besar, tidak bisa berkhotbah, mungkin tidak bisa menginjil, tetapi Anda bisa menyapu halaman, Anda bisa membersihkan gereja, Anda bisa melayani persembahan. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Maka di dalam tubuh Kristus, yang satu dengan yang lain
saling melengkapi, tidak ada yang saling merendahkan. Jadi yang kedua, saudara, tubuh Kristus yang dipilih harus sinergi dan saling melengkapi. Nah saudara, kalau engkau hanya bisa melakukan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sederhana, jangan kemudian kita merendah atau kita berkecil hati. Kadangkala hal-hal yang kecil itu, hal-hal yang dipandang lemah, hal-hal yang tidak pernah diperhatikan justru hal yang penting. Ada sebuah kisah menarik. 2 ekor burung perkutut milik seorang namanya Muhammad Husaini dari Tasikmalaya. Saya tertarik cerita 2 burung perkutut ini. Di tahun 80-90-an, pecinta burung perkutut yang tergabung biasanya dalam Kongmania atau orang yang pecinta burung-burung yang berkicau. Ada Muhammad Zaini itu memiliki 2 ekor burung. Yang satu bernama Susi Susanti, yang satu bernama Marsina. Nah, orang sangat terheran apa yang terjadi terhadap burung Susi Susanti. Bahkan sampai saat ini, terakhir kami mendengar yang burung yang bernama Susi Susanti itu ditawar dengan harga 3,5 miliar. Dan oleh pemiliknya tidak pernah diberikan, dan dia katakan, aku tidak akan pernah menjual burung ini. Karena apa? Susi Susanti ini pada masanya ini hampir setiap kali ada kejuaraan lomba kicauan burung secara nasional dan dia memenangkan. Bahkan sampai di tahun-tahun akhir ketika dalam sebuah perlombaan burung perkutut, Susi Susanti tidak boleh lagi dilombakan karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan kicauan Susi Susanti. Nah, tetapi ada satu peristiwa yang menarik. Suatu saat ada orang yang mau membeli burung Susi Susanti ini, tetapi oleh yang punya tidak diberikan. Maka yang boleh dibeli adalah Marsina. Burung yang bernama Marsina itu kemudian dibeli. Pada waktu itu dibeli dengan harga 60 juta. Saya tidak tahu keistimewaannya apa. Nah, apa yang terjadi ketika salah satu burung yaitu Marsina itu sudah dibeli oleh seseorang, kemudian Susi Susanti ini setiap kali dilombakan di dalam lomba tidak pernah menang. Berkali-kali di bawah lomba dia tidak pernah menang. Karena apa? Dia tidak mau berkicau dengan baik. Kemudian yang empunya mencari tahu apa ya penyebab kenapa si Susi Susanti ini tidak mau berkicau. Kemudian ditemukan, rupanya ketika Marsina ini tidak bersama-sama dengan Susi Susanti di dalam lomba, maka Susi Susanti ini tidak mau berkicau. Maka dicarilah di mana Marsina yang dulu pernah dijual dengan 60 juta itu. Muhammad Husaini mencari dan sampai menemukan, dan dia beli lagi Marsina itu. Tidak dengan 60 juta, maka dia beli. Yang dulu membeli, maka ini boleh dibeli kalau harganya 150 juta. Dibeli 150 juta. Dan dia bayar. Karena apa? Dia tahu. Dan ketika Marsina kembali dan disandingkan di dalam lomba bersama dengan Susi Susanti dan kembali berkicau luar biasa dan kembali menyabet kejuaraan-kejuaraan yang sampai pada akhirnya dia tidak boleh lagi ikut lomba. Nah, Muhammad Husaini tidak pernah membayangkan bahwa sesungguhnya kenapa Susi Susanti bisa berkicau luar biasa, karena ada pasangan namanya Marsina. Ketika pasangannya hilang, dia tidak bisa berkicau. Dan sampai hari ini, Susi Susanti burung perkutut itu menjadi burung legendaris karena sampai hari ini tidak bisa mengalahkan kicauan merdunya.
dari cerita ini, saya ingin mengajak kita merenungkan. Kadang yang tidak kita perhatikan itu sesungguhnya penting. Maka saudara, ketika saudara bergereja, saudara bersekutu, mungkin saudara tidak terlalu penting, tetapi sesungguhnya itu diperlukan. Nah saudara, kalau di bagian yang pertama, tadi kita sudah merenungkan, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan menjadi satu ikatan, yaitu di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Yang kedua, tubuh Kristus ini harus bersinergi satu dengan yang lain. Perbedaan jangan dijadikan pertentangan, tetapi saling melengkapi. Yang ketiga, saya mengajak kita merenungkan bagaimana kita melakukan pelayanan kita. Saya mengajak kita melihat dari ayat yang ke-7 dan ke-8. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ada 3 hal. Apa yang kita lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita ketika kita bergereja, ya, dilakukan dengan ikhlas. Ya, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan di bagian yang B, siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Mari ketika kita melayani Tuhan, itu dengan ketulusan, dengan ikhlas. Artinya ikhlas ini tidak mengharapkan kembalian. Kita tidak mengharapkan pujian orang, kita tidak mengharapkan sesuatu. Bahkan di dalam pelayanan kita sebagai wujud persembahan yang hidup, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Urusan berkat itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Jadi mari kita lakukan dengan ikhlas. Apapun pekerjaanmu, apapun pelayananmu, apapun yang bisa kau kerjakan sampai hari ini, kerjakan dengan ikhlas, tanpa pernah mengungkit-ungkit. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Lakukan dengan rajin. Ya, di bagian yang berikutnya tadi dikatakan, ya, hendaklah ia melakukannya dengan, ya, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Perhatikan, lakukan rajin itu dilakukan terus-menerus, ya, terus-menerus rajin, ya. Kalau rajin sekolah itu ya berangkat sekolah terus-menerus. Dan yang sama yang kita layani itu lakukan secara terus kontinu, ya. Dipuji orang, lakukan. Tidak dipuji ya dilakukan, ya. Dianggap baik orang, lakukan. Tidak dianggap baik orang, ya lakukan terus. Saudara, di masa-masa COVID ini, ya, teman-teman pelayanan kami kemudian minta Pak buat renungan, ya, kami buat renungan setiap pagi, ya, sampai sudah berepisode. Kami sudah mulai lagi sekarang dengan episode mewujudkan kerajaan surga dalam rumah tangga. Nah, kadang-kadang kecewa ketika kita berikan, tidak ada yang respon, tidak ada yang respect. Tetapi saya selalu ingat, ya, ketika kita mempersiapkan, dibaca atau tidak dibaca orang, didengar atau tidak didengar orang, itu bukan urusan saya, itu urusannya Tuhan. Dan puji Tuhan, bahkan saya sering mereka yang kalau belum kita kirimi itu kemudian dia negur kita, minta kok aku belum dikirim. Bahkan ada di antara mereka itu adalah orang-orang yang belum percaya. Kami kirimkan ke beberapa orang yang bukan orang Kristen, tapi mereka minta dikirimkan. Ya, lakukan dengan rajin, terus-menerus dilakukan. Kemudian yang ketiga dilakukan apa? Dengan sukacita. Hendaklah ia melakukan dengan sukacita.
Jadi yang pertama tadi ikhlas, yang kedua rajin, yang ketiga sukacita. Ketika itu kita bisa lakukan dengan senang hati, ya. Melakukan pelayanan itu sukacita, ya. Ada banyak orang berpikir, oh Pak Nono melayani di Giripurwo itu sengsara. Enggak, kami sukacita. Coba saudara lihat ketika kami bersama-sama di sana beribadah, bersukacita. Tidak ada rasa susah, tidak ada rasa duka cita. Dulu meninggalkan gereja yang sekarang sudah mandiri. Kami rintis dari gereja yang masih pos PI menjadi cabang dan sekarang menjadi mandiri. Dan ketika Tuhan panggil kami harus mengawali pelayanan yang baru, apakah saya menyesal? Tidak. Saya tidak pernah menyesal. Dan saya lakukan dengan sukacita. Nah, ini banyak orang kalau ketemu ya sabar ya Pak, itu semakin kuat ya. Saya itu sukacita. Keluarga kami sukacita, anak-anak kami sukacita. Bahkan kami menikmati setiap minggu rekreasi. Dari bukit ke bukit dan pulang dengan sukacita. Nah saudara, inilah firman Tuhan. Bagaimana kita hidup bergereja? Bagaimana kita hidup mengerti tanggung jawab kita sebagai anggota gereja? Bahwa gereja adalah satu kesatuan milik Kristus yang hidup untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, sebagai anggota gereja, kita harus bersinergi satu dengan yang lain, saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, lakukan dengan ikhlas, rajin, dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan bergereja, kami menyadari kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Dan kami adalah milik Kristus. Maka hidup kami harus hidup yang menyembah Kristus. Dan ajari kami untuk bersinergi satu dengan yang lain. Memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh memperhatikan orang-orang yang kelihatannya lemah, tetapi sesungguhnya penting di dalam gereja. Dan juga Tuhan, kami mau. Kami selalu melayani Tuhan dengan ikhlas. Dan kami boleh rajin melakukan. Dan kami senantiasa melayani dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu menyembah hanya kepadamu Yesus, dari hatiku yang tulus sampai kini. Ada satu keyakinan, hati yang tulus menyembah, biar kami semakin bertambah iman. Sembah Tuhan Yesus yang sudah berfirman, memberimu jalan dan juga harapan. Ingat selalu Yesus yang memberi berkat. Aku takkan pernah melupakanmu Yesusku.
tahu lagi pada siapa hati ini kan memuji. Pada siapa hati ini kan memuji. Sembah Tuhan Yesus yang sudah berfirman, memberimu jalan dan juga harapan. Ingat selalu Yesus yang memberi berkat. Aku takkan pernah melupakanmu Yesusku. Sembah Tuhan Yesus yang sudah berfirman, memberimu jalan dan juga harapan. Ingat selalu Yesus yang memberi